Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video ringkasan materi tentang antena dan propagasi. Ya, kita mulai dengan dasar dari karakteristik antena. Ada 4 dasar karakteristik antena, yaitu pertama, antena itu mempunyai sifat reciprocity. Artinya antena sekali kita buat bisa dipakai sebagai pemancar, sekaligus bisa juga dipakai sebagai penerima, sama baiknya. Artinya bisa saling tukar sebagai pemancar dan penerima, atau bisa difungsikan untuk dua-duanya. Kemudian antena mempunyai pengarahan, ya. Apakah arahnya searah, mau dua arah, mau arahnya ke seluruh arah gitu ya, 360 derajat ya, atau ke segala arah seperti ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, itu terserah. Yang jelas mempunyai arah. Antena juga mempunyai nilai penguatan. Yang dimaksud dengan gain di sini bukan penguatan sinyal ya, tetapi nilai perbandingan. Jika antena disebut mempunyai penguatan jika dia mempunyai perbedaan menguatkan sebuah gelombang dibanding antena lain yang kita fungsikan sebagai referensi. Dalam hal ini antena referensinya adalah antena omnidireksional atau antena dipol. Itu. Jadi semua antena apapun itu mempunyai nilai penguatan terhadap apa ya? Terhadap antena referensi. Ya, tadi referensinya ada 2, yaitu antena omnidireksional atau antena dipol. Kemudian karakteristik yang terakhir, yang keempat, itu adalah bahwa antena mempunyai polarisasi. Jadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena itu mempunyai arah polarisasinya. Jadi yang dilihat itu adalah gelombang medan listriknya, ya, simpangan gelombang listriknya. Kalau misalkan ke atas ke bawah maka disebut polarisasinya vertikal. Kalau simpangannya ke kiri ke kanan gitu ya, horizontal, sejajar dengan permukaan bumi, maka disebut sebagai polarisasinya horizontal. Kemudian tadi adalah karakteristik, maka yang berikutnya adalah tentang antena, parameter antena ya. Nah, antena itu mempunyai beberapa parameter yang bisa kita tetapkan. Untuk parameter apa kinerjanya segini ya. Jadi bagus enggaknya kinerja atau performansi antena itu bergantung pada parameter ini ya. Sebuah antena mempunyai sudut ruang radiasi. Jadi ketika antena itu memancarkan gelombang elektromagnetik, berarti dia akan membentuk sebuah pola radiasi gelombang ya, yang ini. Nah, yang ini. Nah, pola radiasinya itu akan menghasilkan sebuah sudut ruang gitu ya. Udah otomatis karena dia memancarkan gelombang, berarti ada nilai levelnya. Kalau sinyal itu levelnya tegangan, arus atau daya, maka gelombang elektromagnetik kita sebut intensitas radiasi U ya. Kemudian ada lebar pancaran dari dalam pola radiasi itu, maka kita sebut sebagai half power beam width, bukan band. Kalau band itu berarti satuannya frekuensi, kalau ini beam width, satuannya sudut gitu ya. Ada 2, beam width elevasi atau beam width azimut. Kemudian si antena juga mempunyai zona medan jauh. Ini biasanya ditujukan untuk pengukuran. Jadi kalau kita mengukur antena itu harus dipenuhi zona medan jauh. Jangan terlalu dekat dengan antena. Berikutnya, antena mempunyai nilai kepengarahan, direktivitas, dan juga mempunyai gain. Ini adalah parameter bagus enggaknya sebuah antena sesuai dengan kebutuhan ya. Yang makin tinggi makin bagus harusnya ya. Makin terarah ya makin bagus. Kemudian antena juga mempunyai impedansi dan biasanya bersifat kompleks. Ada nilai realnya, ada nilai imajinernya ya.
dimana resistansi antena itu terdiri dari dua, yaitu resistansi radiasi dan resistansi rugi. Nah, antena yang ideal air loss-nya 0, nggak ada. Ini nggak ada kalau antena ideal, ya. Disebut antena ideal berarti air loss-nya nggak ada, 0, ya. Disebut antenanya match, sesuai, berarti XA-nya 0, gitu ya. Jadi kalau ngomong antena ideal, berarti air loss-nya nggak ada, 0. Antenanya sudah match dengan saluran, berarti XA-nya 0, gitu ya. Kemudian antena juga mempunyai polarisasi, tadi sudah dijelaskan, bisa vertikal, bisa horizontal, bahkan bisa berputar, ya. Satu saat dia vertikal, kemudian berputar jadi horizontal, berputar lagi jadi vertikal, dan perputarannya bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk elips, gitu ya. Kemudian antena juga mempunyai luas tangkap antena efektif. Ini khusus untuk antena-antena yang mempunyai dimensinya itu melebar, jadi membentuk sebuah permukaan. Contoh antena parabola, ya, itu pasti mempunyai permukaan kan, berarti mempunyai luas tangkap. Berikutnya, apakah pola radiasi itu? Jadi kalau ada antena di titik ini antena misalkan ya, di sini antena, dia memancarkan gelombang elektromagnetik ke atas, nah, maka akan membentuk sebuah pola radiasi warna biru ini seperti balon. Maka beam width-nya adalah beam width ke arah sumbu X, ini disebut sebagai beam width elevasi. Nah, yang ke arah searah sumbu Y, ini sumbu Y, itu berarti beam width azimut, itu ya. Oke, nah disebut dengan beam width adalah ukurannya adalah setengah daya, gitu. Jadi kalau di pancaran utama main lobe ini ya, di sini ini 0 dB, maka setengah dayanya adalah dikurangi 3, berarti minus 3 dB. Nah, ini ya. Kalau di puncaknya ini dalam watt ya, 1 watt, berarti setengah dayanya adalah setengah watt ya. Jadi tergantung satuannya, oke. Ini contoh, contohnya misalkan ini beam width elevasinya 20,6 derajat, beam width azimutnya 10 derajat ya, maka kita gunakan rumus ini untuk mencari direktivitas. Jadi kalau beam width-nya dalam derajat, pakailah rumus ini. Tapi kalau beam width-nya dalam radian, pakailah rumus ini ya. Jadi ini adalah rumus direktivitas antena dalam radian. Kalau ini rumus direktivitas antena, ini adalah rumus pendekatan dalam derajat. Anda bisa juga 41253, daripada kebanyakan angka satuan, Anda bulatkan menjadi 41250 boleh, atau 41200 silahkan, gitu ya. Ini contoh di sini 41250 ini saya bulatkan aja ya, angka 3-nya ini saya buang, dibagi dengan 206, hasilnya sekitar mendekati 200. Nah, ini adalah nilai direktivitas dalam angka nominal. Kalau dalam dB ya Anda logaritmakan 10 log 200 sama dengan 23 dB, gitu. Ini untuk mengukur nilai direktivitas sebuah antena berdasarkan pada pola radiasinya, ya, dengan mengukur beam width azimut dan beam width elevasi. Ini adalah rumus hubungan antara gain dengan direktivitas. Dalam hal ini gain dengan direktivitas itu terkait dengan efisiensi radiasi antena ya. Nilai koefisien radiasi itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi biasanya nilai efisiensi radiasi itu antara 0,5 sampai 0,8. Karena untuk koefisien radiasi 0,9 apalagi 1 itu tidak mungkin ya. Itu ideal ya. Sangat sulit dicapai dengan proses fabrikasi yang real ya. Kenyataannya sih biasanya paling bagus juga 0,85 gitu ya. Itu untuk fabrikasi yang modern ya, yang udah detail ya, udah teliti. Berikutnya ini adalah contoh daerah propagasi dari antena. Jadi kalau di tengah sini adalah antena segitiga biru, maka daerah yang berada di dalam lingkaran ini bukan lingkaran tapi ini adalah bola, karena biasanya
antena itu kan memancarkan ke segala arah tergantung direksinya, direksional arahnya. Kalau arahnya ke segala arah omnidireksional berarti ya berbentuk bola. Tapi kalau arahnya searah ya mungkin misalkan kalau searah jadi begini, oh kesana aja arahnya. Nah tetap saja berlaku wilayah atau daerah inner A, daerah B, dan daerah C ya. Daerah A itu adalah daerah yang dekat dengan antena, dan kalau ada benda apapun yang dekat dengan antena itu akan mengganggu propagasi gelombang radio. Daerah B disebut juga sebagai daerah Fresnel atau daerah medan dekat ya. Nah di daerah B juga tidak boleh dilakukan pengukuran karena tidak valid hasil pengukurannya. Jadi kalau ingin mengukur itu harus di daerah C, namanya adalah daerah Fraunhofer atau medan jauh. Ini syarat pengukuran antena ya. Makanya kalau kita ingin kalau misalkan di daerah B ini ada bukit gini ya, ada bukit gitu ya, ada pohon misalkan. Nah ini sudah memasuki daerah Fresnel dan ini tidak disarankan. Gitu misalkan, ini misalkan pohonnya bukan di situ ya. Nah ini misalkan ke sana, sini ada antena penerima, terus ini ada pohon di sini. Nah di sini di daerah B-nya, nah ini sudah nggak bisa ini ya, tidak bisa diterima karena sudah si penghalang itu berada di wilayah daerah B ya, namanya daerah Fresnel. Nah ini adalah contoh proses produksi sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik oleh antena. Jadi ini antena ini. Jadi antena itu secara konsep adalah sebuah kabel yang dibelah dan direnggangkan. Itu sudah ujung dari kabel itu sudah berubah menjadi antena. Ya, begitu. Ini contoh pengukuran antena. Caranya begini, ya. Kita tidak peduli antena satu itu G-nya berapa, ya nggak penting. Yang jelas kita mau pakai apa. Antena satu itu adalah antena referensi, yaitu bisa dua, bisa antena omnidireksional atau antena dipol, ya. Karena kalau antena direksional, omnidireksional itu penguatannya 0 dB atau 1 kali. Kalau antena dipol itu standar penguatannya 2,15 dB. Itu kalau antena dipol. Ya, caranya adalah antena satu dipakai dulu, ya. Kemudian antena satunya ini bisa omnidireksional atau dipol. Kemudian di bagian receiver diukur berapakah daya terimanya. Misalkan daya terimanya 1 mikrowatt menggunakan antena 1. Setelah itu antena 1 diganti dengan antena 2. Nah, di bagian receiver diterima daya 200 mikrowatt. Nah, berarti si antena 2 ini sudah menguatkan sinyal itu 200 kali. Dari mana? Ya 200 mikrowatt dibagi 1 miliwatt kan 200 kali. Berarti antena 2 ini penguatannya 200 kali dibanding antena 1. Maka disebutkan antena 2 mempunyai gain adalah 10 log 200 atau 23 dB. Kalau antena 1 antena omnidireksional, maka saya sebutkan sebagai 23 dBi karena referensinya I itu antena isotropis omnidireksional yang penguatannya adalah 0 dB. Jika antena satunya ini adalah antena dipol, maka gain antena 2 harus ditambah gitu ya. Jadi nanti akan menjadi gainnya akan menjadi, kan ada penambahan jadi 25,15 hasil pengukurannya gitu ya. Jadi ini caranya, ini hubungan antara dBi dengan dBd seperti ini ya. Kemudian jika kita menghubungkan antena dengan sebuah transmitter TX, pasti akan pakai kabel. Ini kabelnya begini ya, kabel atau feeder. Kabel feeder ini mempunyai impedansi Z0. Si antena mempunyai impedansi ZA atau ZL. Nah, titik hubungan antara feeder dengan antena namanya feed point. Nah, jika TX mengirimkan sinyal dengan tegangan VI,
insiden atau gelombang datang, ya nanti akan muncul gelombang pantul V reflection VR. Nah, kasusnya secara ekstrim ada dua, ya. Jika ZA sama dengan Z0, jika impedansi antena sama dengan impedansi kabel feeder, maka tidak ada gelombang pantul, VR-nya 0. Ya, walaupun ini ideal ya. Nah, kalau VR 0, maka koefisien refleksinya juga 0. Ya, kalau VR-nya 0, maka koefisien refleksi juga 0, berapapun VI-nya. Nah, kasus ekstrim berikutnya adalah jika di dalam feed point itu ada kasus, misalkan ada short, dua kabel ini short, atau tidak terhubung sama sekali, ya, lupa nggak disolder misalkan, jadi open. Nah, ini berbeda dengan prinsip rangkaian listrik. Kalau prinsip rangkaian listrik, jika di short maka VI akan balik lagi VR seperti arus melewati kabel yang tertutup, ya, close loop. Tapi jika terbuka, kalau dalam prinsip rangkaian listrik, jika ada arus VI maka dia akan berhenti, nggak mengalir gitu. Ini kalau prinsip rangkaian listrik. Tapi kalau prinsip gelombang frekuensi tinggi, ya, mau di feed point itu mau nge-short mau open, VR akan tetap mengalir, yang besarnya sama dengan VI, tetapi dengan fasa yang berbeda. Ya, jadi jika feed pointnya open atau short, maka VR sama dengan VI, hanya beda fasanya aja. Dan ini akan terjadi koefisien refleksinya sama dengan 1. Jadi kalau VR sama dengan VI, maka koefisien refleksinya akan sama dengan 1. Maka kesimpulannya akan ada seperti ini. Jadi kalau koefisien refleksinya jelek, itu nilainya 1. Ya, kalau yang bagus itu 0, ideal. Nah, return loss itu adalah parameter yang hampir sama dengan koefisien refleksi, cuman dia menggunakan logaritma. Jadi return loss adalah sama dengan minus 20 log koefisien refleksi dalam dB berarti, ya. Maka return loss disebut ideal jika nilainya tak terhingga. Kalau return lossnya 0 berarti jelek banget gitu. Dan ada lagi satu jenis parameter namanya VSWR. VSWR itu adalah perbandingan antara gelombang berdiri maksimum dibagi dengan gelombang berdiri minimum. Nanti ada di slide berikutnya. Jadi kalau VSWR nilainya 1 itu ideal, ya, mendekati 1 itu bagus. Kalau VSWR-nya tak terhingga, itu artinya berarti VR-nya sama dengan VI, itu terpantul semua gelombang datangnya. Itu VSWR yang tak terhingga, yaitu jelek. Ini contohnya, ya. Jadi kalau gelombang datang A, gelombang pantul B, itu akan menghasilkan gabungannya itu adalah gelombang berdiri. Itu jadi Vmax dibagi Vmin itu adalah namanya VSWR. Ini gelombang berdiri loh, ya, bukan gelombang berjalan. Ini hubungan antara beberapa hubungan antara koefisien refleksi, kemudian VSWR, seperti ini, ya. Jadi nanti Anda bisa pelajari lagi hubungan antara VSWR dengan koefisien refleksi. Jadi yang ini rumusnya, yang ini, atau Anda boleh pakai yang di bawahnya. Jadi kalau yang diketahui VSWR bisa dicari koefisien refleksinya. Sebaliknya kalau yang diketahui koefisien refleksi bisa dicari VSWR-nya. Ya, rumusnya berbeda, ya. Jangan sampai sama, tidak boleh. Gitu. Koefisien refleksi juga selain bisa dicari dengan cara ini, ini bisa juga dicari dengan cara melihat dari impedansinya, yaitu Z antena dibagi Z saluran dibagi dengan Z antena ditambah Z saluran. Ini rumus yang paling umum seperti ini, yang paling mudah. Biasanya koefisien refleksi bisa dicari dengan pendekatan dilihat dari impedansi antena dan impedansi salurannya. Maksudnya untuk antena sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke prinsip propagasi gelombang, ya.
Jadi propagasi gelombang radio atau gelombang elektromagnetik itu dipengaruhi dua hal. Pertama adalah keadaan cuaca di atmosfer bumi. Yang berikutnya adalah fenomena luar angkasa ya, di luar atmosfer bumi. Contoh misalkan matahari ya, atau bulan, atau ada benda-benda lain yang masuk ke dalam bumi dan seterusnya ya. Intinya adalah yang dimaksud dengan propagasi gelombang itu adalah mentransmisikan, mengalirkan ya, menjalarkan gelombang radio di udara bebas. Gelombang radio akan mengalami 4 hal. Pertama adalah dipantulkan, reflection. Ini reflection ya. Biasanya kalau gelombang radio itu akan mendatangi benda yang keras, pejal, maka gelombang itu akan dipantulkan dan fasanya akan terbalik. Berikutnya adalah scattering. Scattering itu artinya menyebar ya, menyebar. Nah, biasanya scattering itu terjadi jika gelombang itu menumbuk ujung tajam dari benda, maka dia akan menyebar gitu ya. Kemudian refraction atau pembiasan. Ini terjadi kalau gelombang itu akan melewati daerah yang berbeda indeks biasnya, sehingga gelombang itu akan terbelokkan ya, atau membias. Nah, peristiwa yang terakhir namanya adalah difraksi atau melentur ya, melentur, bukan menyebar ya, tapi melebar atau melentur. Jadi ada 4 hal: refleksi yang ini, scatter, refraksi, dan difraksi ya. Melentur itu kalau gelombang itu akan melewati atau menabrak dinding yang ada bolongnya, lubang, maka lubang itu seolah-olah secara prinsip Huygens itu berperilaku sebagai sebuah antena tambahan atau antena penerus, sehingga ini ada gelombang datang, ada lubang, maka lubang itu seolah sebagai antena. Kalau lubangnya 1, 2, atau 3 sama, dia seperti akan menyebarkan gelombang baru. Namanya adalah gelombang yang terdifraksi ya, begitu. Jadi ada 4 kejadian gelombang di udara kalau menghadapi media yang padat, pejal ya, atau yang berlubang ya, atau ada celah. Nah, apa perbedaan rambat dan garis pandang antara cahaya dan gelombang radio ya? Jadi seperti ini. Jadi kalau ini ada permukaan bumi, ini ada antena pengirim. Kalau kita melihat di atas, di titik yang ini ya, di titik ini ada mata manusia melihat ke horizon permukaan bumi, maka hanya sampai sini. Ini namanya garis pandang optis di mata manusia. Tapi kalau gelombang radio, dia akan membentuk sudut agak ke atas dan dia mampu menjangkau lebih jauh sampai ke sini. Nah, jarak garis pandang radio kita sebut dengan D-aksen. Nah, ini kurang aksen ya, sorry, ini kurang aksen. Nah, rumusnya adalah 3,57 akar KH. K itu adalah 4/3. Jadi akan lebih jauh sebesar akar 4/3 ya, dibanding dengan jarak pandang optis yang itu 3,57 akar H. Ini tinggi antena H di sini. Tuh ya. Berikutnya, propagasi antar 2 titik di bumi ya ada 3 H ya. Sempat sudah saya sampaikan di materi sistel ya. Ada space wave, ada ground wave, ada sky wave. Jadi kalau space wave berarti ada gelombang langsung, dan ini syaratnya harus segaris pandang, line of sight ya, ini gelombang terpantul, ini bisa memantul ke bumi, bisa memantul ke gedung atau ke pohon, ke bukit, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini tidak termasuk syarat komunikasi terestrial, karena kalau terpantul itu biasanya
bukan komunikasi long haul ya, long haul. Biasanya komunikasinya itu antara transmitter ke user langsung seperti komunikasi seluler ya. Sama juga dia space wave, tapi itu karena kemampuan teknologinya saja makanya masih bisa diterima. Tapi kalau komunikasi terestrial yang biasa menggunakan komunikasi microwave radio ya, itu wajib line of sight, tidak boleh ada pantulan kemana-mana, tidak boleh ada yang menghambat ya atau menghalangi. Kalau gelombang permukaan itu sama, adalah gelombang yang menjalar di permukaan bumi itu sampai levelnya 0, itu gelombang permukaan, ground wave atau surface wave. Adapun gelombang ionosferik itu adalah gelombang yang sengaja diarahkan ke langit, yang bisa ke komunikasi ke satelit ya, memang diarahkan ke satelit, atau sengaja dipantulkan oleh atmosfer lapisan paling luar, yaitu lapisan ionosferik, dengan tujuan propagasi skywave itu untuk komunikasi long haul, yaitu komunikasi jarak jauh antar benua. Seperti itu ya. Ini bedanya ya. Jadi yang satu ini namanya ground wave, yang satu yang merah ya. Yang hijau ini adalah skywave untuk long haul, komunikasi jarak jauh ya, melintasi antar benua. Yang biru itu adalah space wave ya. Space itu antar dua tower, tetap sama-sama di permukaan bumi, tapi ini bisanya jaraknya lebih pendek karena wajib dia tidak boleh menghalangi. Jadi antara antena di dua tower itu harus saling satu garis pandang, bisa dilihat gitu, saling melihat. Atmosfer bumi itu ada 3 lapisan: troposfer, stratosfer, dan ionosfer. Nah, troposfer ini yang paling bawah, yaitu lapisan yang dimana semua fenomena cuaca terjadi ya, mulai dari hujan, angin ya, tekanannya naik turun, kepadatan udara, petir, kabut, itu ada di troposfer dan sangat berpengaruh buruk pada propagasi gelombang radio. Nah, kalau di stratosfer ini suhu lapisan ini hampir konstan, ruang udara, molekul airnya juga sangat sedikit ya. Kondisi lapisan di stratosfer itu sangat stabil ya, dan biasanya pengaruh terhadap propagasi gelombang juga sangat kecil ya. Nah, kalau di ionosfer ini juga lapisan yang sangat baik untuk media komunikasi jarak jauh long haul yang tadi sudah saya sebutkan ya, yang lintas benua atau untuk komunikasi ke satelit ya, di ionosfer. Yang terakhir adalah tentang penggunaan persamaan frisi. Persamaan frisi itu adalah sebuah konsep di mana daya sinyal yang diterima itu akan, ini coba ya, ini misalkan ada TX, ini ada PT, daya yang dikirimkan ya, daya yang dikirimkan, ditransmit, ini misalkan gitu ya, lewat udara. Ini antenanya misalkan parabola, bisa jenis antena yang lain ya. Kemudian di sini ada bagian penerima. Nah, yang diterima di sini namanya PR, daya resif. Nah, perbandingan daya resif terhadap daya transmit itu menggunakan hubungan rumus seperti ini ya. Jadi bergantung kepada frekuensi kerjanya lambda dan jaraknya R. Jadi jaraknya berapa ini, jarak antara TX dengan RX berapa jaraknya gitu ya. Nah, kalau dilogaritmakan maka Anda harus lakukan dibalik rumusnya. Jadi bukan lambda dibagi 4πr tapi 4πr dibagi lambda ya, karena kita ngomongnya FSL atau free space loss atau rugi ruang udara, ruang bebas. Jadi nilainya harus positif, makanya rumusnya dibalik. Tapi kalau rumus Friis aslinya seperti ini ya, artinya misalkan gini, kalau jaraknya ditambah 2 kali ya, berarti kan lambda dibagi
kan gini ya. 4pi nya kita anggap konstanta lah ya, kuadrat gini ya. Jadi sini ada 4pi, kita anggap konstanta lah, nggak usah kita perhatikan ini. Jadi misalkan jaraknya nambah 2 kali, berarti kan lambda dibagi 2r kuadrat, ya kan? Atau lambda per r kuadrat 1/4. Jadi kalau jaraknya nambah 2 kali, berarti daya terima akan berkurang 4 kali gitu ya, atau menjadi 1/4-nya dari semula. Kalau jaraknya naik 3 kali jaraknya, berarti 3 kuadrat 9, berarti daya terimanya akan turun 9 kali, atau menjadi 1/9-nya daya transmit atau daya semula gitu ya. Nah, kalau dalam dB rumus FSL atau rumus redaman udara namanya ya, itu seperti ini. Sudah jadi, tinggal ya Anda masukkan aja berapa frekuensinya dan berapa kilometernya. Saya kira cukup video untuk materi antena dan propagasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal ujian komprehensi antena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.